Guys, pernah gak sih kalian ngerasa kayak ada yang ngawasin dari balik patung pahlawan? Atau pas lagi jalan di museum bawah tanah, tiba-tiba tercium bau anyir darah nyelusup aja gitu ke hidung. Kayak luka pertempuran yang belum benar-benar sembuh. Di kota Surabaya, kota penuh semangat juang, ada satu tempat gak cuma jadi simbol kemerdekaan, tapi juga saksi penderitaan. Tugu Pahlawan dan Monumen 10 November. Tapi guys, bukan cuma sejarah yang tertinggal di sana. Ada cerita yang gak pernah masuk buku pelajaran. Dari cerita mereka yang belum sempat pulang, bahkan setelah mati. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok. Kita akan bahas terkait dengan cerita-cerita horor yang kita masukkan sejarah di dalamnya ya guys ya. Di episode kali ini kita nggak cuma ngobrolin sejarah pahlawan guys, tapi juga ngorek sisi lain dari perjuangan yang jarang banget dibahas oleh orang-orang. Karena ternyata guys, kemerdekaan bukan cuma soal upacara dan juga bendera, tapi juga tentang jiwa-jiwa yang mungkin masih tertinggal, masih bergentayangan di balik bangunan megah, di lorong museum, bahkan di tugu yang tiap tahun kita foto-fotoin itu. Kali ini kita mampir ke jantung kota Surabaya, Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Kalian pasti udah familiar banget ya. Tiap pelajar se-Indonesia Raya pasti tahu banget dan juga mungkin pernah kepingin untuk study tour ke sini. Tapi guys, pernah nggak kalian dengar cerita tentang lift yang turun sendiri tengah malam? Atau tentang suara teriakan merdeka yang tiba-tiba menggema padahal semua ruangan itu lagi kosong? Banyak yang bilang ini cuma halusinasi guys, tapi banyak juga yang ngalamin sendiri, termasuk narasumber kita kali ini, Arin, mahasiswa sejarah yang niatnya cuma magang, tapi malah jadi saksi tragedi yang gak pernah masuk dalam buku sejarah guys. Siap masuk lebih dalam lagi? Pegang bantal kalian erat-erat karena kita bakal buka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Tugu Pahlawan Surabaya, dua kata yang langsung nempel sama satu peristiwa yang paling berdarah dalam sejarah Indonesia. 10 November 1945, hari di mana ribuan warga sipil Surabaya dari pemuda, tukang becak, kiai sampai anak-anak angkat senjata ngelawan pasukan Inggris dan juga Belanda yang ngebet banget nguasain kota itu. Dan dari sinilah suara legendaris Bung Tomo menggema lewat siaran radio dengan teriakan merdeka atau mati. Dia ngebakar semangat rakyat. Tapi guys, perjuangan itu nggak cuma soal pekikan dan pidato, tapi tentang darah di aspal, tubuh yang tercerai, dan mayat yang tak sempat dimakamkan. Nah, untuk mengenang keberanian itu, tahun 1951, Presiden Soekarno meletakkan batu pertama pembangunan Tugu Pahlawan setinggi 41,15 meter. Angka itu bukan angka asal ya, itu simbol dari 10, 11, 45. Lalu di tahun 2000-an dibangunlah Museum 10 November di bawah tanah yang isinya diorama, foto-foto senjata, arsip sejarah, dan katanya bekas-bekas darah perjuangan. Tapi yang nggak semua orang tahu, museum ini pernah dibangun tepat di atas lokasi bunker tua zaman perang kemerdekaan. Lorong-lorongnya pernah jadi jalur persembunyian, ruang darurat medis, sampai tempat ngumpulin jenazah guys. Dan di sanalah sering terjadi hal-hal aneh. Petugas malam sering dengar suara sepatu boot baris berbaris. Patung pejuang tiba-tiba pindah posisi. Dan satu ruangan di ujung museum bawah tanah selalu lebih dingin, lebih gelap, dan lebih berat rasanya. Katanya sih ini cuma ilusi, tapi narasumber kita membuktikan itu bukan sugesti, tapi jejak dari roh-roh yang belum selesai berjuang. Arin menginjakan kaki di halaman Tugu Pahlawan dengan semangat 45. Ini adalah hari pertamanya magang di Museum 10 November guys. Bagian dari program kampus untuk dokumentasi sejarah perjuangan. Tapi siapa sangka langkah masuknya ke museum itu bakal jadi awal dari kisah paling menyeramkan yang pernah ia alami. Magang di tempat sejarah, romantis banget ya.
celetuk teman kosnya sebelum berangkat. Arin cuma ketawa. Dalam pikirannya, ia bakal ngabisin waktu ngurus dokumen, bantu get in turis, sekolah dasar, dan sesekali selfie di depan patung Bung Tomo gitu. Tapi pas masuk ke dalam museum bawah tanah, Arin langsung ngerasa ada yang beda. Langkahnya terasa berat, suasana ruangannya dingin tapi bukan dingin AC, lebih kayak hawa lembab bekas ruang yang lama dikunci. Ia ngelihat satu ruangan yang bikin bulu kuduknya merinding. Ruang proyeksi peristiwa 10 November. Di dalamnya ada sound efek pertempuran yang diputar otomatis. Tapi hari itu speakernya mati dan suara tembakan masih terdengar. Arin langsung nengok ke petugas penjaga. Emang suara efeknya nggak dimatiin ya? Si bapak penjaga cuma ngelirik, loh itu kan udah 2 hari error mbak, nggak mungkin nyala. Arin diam, tapi dia tahan. Dia pikir dia cuma halusinasi ya, mungkin masih adaptasi dengan suasana tempat baru yang penuh dengan memori sejarah. Tapi kengeriannya nggak berhenti di situ guys. Hari kedua, Arin dikasih tugas untuk bersihin ruang arsip lama. Ruang ini katanya nggak pernah dibuka sejak renovasi. Ada tumpukan map, surat, dokumen tua, dan satu denah tua yang nggak pernah ada di database digital museum. Denah itu menunjukkan satu jalur bawah tanah dari ruang utama museum ke bagian luar kompleks Tugu Pahlawan. Penasaran, Arin nanya ke staf lain. Pak, ini kok ada lorong tambahan di denah lama ya? Staf itu langsung pucat, aduh mbak, itu denah dari zaman dulu banget, nggak pernah ada yang nemuin lorong itu, mungkin udah ditutup atau emang harusnya ditutup. Bukannya takut, Arin ini malah penasaran guys, apalagi setiap malamnya waktu lembur masukin data dokumen, ia dengar suara geraman pelan dari ruang proyeksi. Suara berat seperti suara orang sedang sekarat. Merdeka! Arin berdiri, ngelangkah pelan ke arah sumber suara. Lampu mati, ruangan jadi gelap total. Tapi di tengah ruangan, samar-samar ia ngelihat sosok bayangan hitam berdiri tegak. Kayak siluet orang berseragam tentara. Tapi kepala dan lehernya miring, kayak habis digergaji. Arin berteriak, tapi begitu dia nyalain senter, bayangan itu hilang. Besoknya dia cerita ke staf, tapi semua cuma nganggap Arin ini terlalu capek. Udah biasa mbak, kadang yang kerja di sini memang suka dilihat, tapi nggak usah takut asal sopan. Tapi masalahnya Arin justru mulai dipanggil guys. Dipanggil ya maksudnya. Setiap malam ia mimpi tempat yang sama. Lorong sempit, lampu kuning temaram, suara langkah kaki, dan suara lirih seorang pria. Kembalikan buku kami. Dan yang bikin tambah serem adalah saat Arin buka map denah tua itu lagi. Ada noda merah tua yang kemarin tuh nggak ada. Bentuknya kayak jejak telapak tangan guys. Semua sinyal udah nunjukin satu hal. Arin nggak sengaja nemuin jalur yang seharusnya tetap tertutup. Dan ada sesuatu atau seseorang yang nggak pengen jalur itu dibuka kecuali dengan alasan yang tepat. Tapi Arin nggak berhenti di situ karena rasa penasarannya lebih gede daripada rasa takutnya. Dan itu adalah keputusan paling fatal sekaligus paling menentukan nasibnya selanjutnya. Hari ketiga magang, Arin datang lebih pagi daripada biasanya. Tapi bukan buat kerja guys, ia datang dengan satu tujuan, nyari pintu masuk ke lorong misterius yang ada di denah tua itu. Berkat peta lama yang ia salin ke ponselnya, Arin memetakan titik yang ia kira-kirain aja ya sejajar dengan lorong tersebut. Dan ternyata posisinya ada di balik salah satu diorama statis pertempuran di sisi timur museum. Ia tempelkan telinganya ke dinding belakang pajangan dan jantungnya langsung berdegup kencang. Ada suara seperti hembusan angin dari balik tembok. Arin periksa lebih dekat. Di balik bawah dinding ada rongga kecil tertutup oleh papan triplek tua yang catnya udah melupas. Dengan bantuan obeng kecil dari tasnya, Arin ya emang dia tuh selalu bawa alat-alat random ya. Karena emang dia suka eksplor kan ya. Ia cungkil nih pelan dan ternyata benar ada celah masuk mengarah ke tangga menurun. Tanpa pikir panjang, Arin nyalain senternya. Senter HP-nya, lalu menuruni anak tangga yang gelap dan juga berdebu. Suasana langsung berubah drastis. Udara jadi lebih dingin, bau tanah bercampur logam dan sesuatu yang amis. Bukan amis bangkai, tapi lebih kayak darah lama yang udah ngeresep ke dalam tanah guys.
Di dinding lorong ada sisa-sisa paku dan juga kayu tua. Mungkin bekas papan petunjuk atau gantungan. Semuanya lapuk, tapi jelas ini bukan lorong biasa. Langkah Arin bergema. Kakinya menginjak lantai batu tua yang udah retak di beberapa bagian. Suara detak jam tangannya jadi satu-satu penanda waktu, guys. Tapi makin ke dalam, ia mulai dengar suara lain. Bunyi langkah, tapi bukan dari kakinya sendiri. Langkah sepatu boot, berat, teratur, seolah yang berbaris dari kejauhan. Siapapun itu, gumam Arin pelan. Aku cuma pengen tahu sejarah, gak ganggu siapa-siapa. Tiba-tiba suara langkah itu berhenti. Di ujung lorong, Arin nemuin satu ruangan kecil. Di atas pintunya ada tulisan tangan dengan spidol merah, tapi udah luntur. Ruangan khusus, bukan untuk umum. Di dalamnya hanya ada bangku kayu panjang seperti tempat istirahat tentara dan satu lemari besi besar. Di dinding tergantung bendera merah putih sobek yang warnanya udah pudar dan seperti bekas terbakar di bagian bawahnya. Saat Arin nyorot ke arah lemari, pintunya terbuka perlahan sendiri. Di dalamnya ada buku catatan tua, satu bendera kecil terlipat rapi, dan satu benda yang bikin Arin tuh nyaris jatuh mundur ya. Sebuah peluru besar masih utuh berkarat, tapi ada bercak merah gelap di ujungnya. Arin goyah, tapi saat ia pegang buku itu, ruangan langsung bergetar, lampu HP-nya meredup, dan dari balik lorong, suara rintihan mulai terdengar lagi. Kembalikan kami, kembalikan buku. Dengan tangan gemetar, Arin membuka halaman pertama. Isinya semacam logistik dan daftar nama tentara. Tapi semua nama dicoret. Di halaman terakhir tertulis satu kalimat. Siapapun yang membuka ini akan jadi saksi kami. Arin langsung nutup buku itu, tapi suara rintihan makin dekat. Ia lari keluar ruangan, naik lagi ke museum lewat jalan yang sama. Tapi guys, pas nyampe atas pintu keluar yang ia buka tadi, tertutup rapat dari luar. Ia panik, dorong-dorong pintu itu, teriak minta tolong, tapi nggak ada jawaban. Suara dari bawah malah makin jelas dan ia bisa ngerasain nafas dingin menyentuh tengkuknya. Saat ia balik badan, samar-samar muncul sesosok tubuh tentara berdarah-darah, matanya melotot, mulutnya robek ke samping dan satu tangannya menunjuk ke buku di tangan Arin. Jangan bawa keluar, bacakan di tempat kami. Arin gemeter, ia akhirnya bilang, Oke, aku balik tapi jangan sentuh aku. Dan ajaibnya, pintu terbuka. Ia kabur dari ruang itu, jatuh terduduk di tengah ruang pamer utama museum. Tapi anehnya saat ia lihat jam tangan, waktunya nggak bergerak, seolah ia terjebak di antara dua dimensi. Guys, lorong itu benar-benar ada, tapi nggak semua orang boleh masuk. Dan Arin udah keburu nyentuh sesuatu yang ngikat. Sebuah perjanjian tanpa kata yang belum selesai dan menuntut dibayar dengan cerita. Setelah kejadian di lorong itu, Arin gak bisa tidur nyenyak. Matanya berat, tapi tiap kali mencoba untuk pejamkan matanya, mimpi buruk selalu datang, guys. Lorong gelap, suara langkah sepatu boot, dan suara yang terus-menerus berkata, Bacakan, bacakan. Arin berpikir itu trauma, tapi gangguannya gak berhenti di mimpi. Di kamar kosnya, tiap jam 3 pagi, kipas anginnya mati sendiri, lemari kebuka sendiri, dan bau yang kemarin ia cium di lorong, udara besi campur tanah basah, muncul di kamarnya, pelan-pelan. Guys, dia tahu ini udah bukan sekedar sugesti, karena satu malam pas ia coba bakar dupa dan buka kitab doa dari ibunya, kertas catatan dari museum jatuh sendiri dari tasnya, dan di balik kertas itu, tertulis tangan datang sekarang. Arin ngilu, tapi hatinya malah ngerasa tertarik ya. Bukan karena penasaran lagi, tapi lebih ke kayak kewajiban yang gak bisa lagi ditolak. Keesokan harinya, ia kembali ke museum. Tapi bukan untuk kerja, ia nekat masuk lagi ke lorong terlarang itu. Tapi anehnya, jalan masuk yang kemarin dia buka sudah tertutup dengan rapat. Papan tripleknya udah nggak ada celah. Arin panik, ia keliling museum tapi semua stafnya berubah. Tatapan mereka kosong. Ada yang jalan mondar-mandir tapi nggak jawab sapaan. Apa ada yang berdiri di depan ruang proyeksi menatap lurus ke layar yang mati sambil bergumam 10, 11,
Arin kabur ke ruang belakang. Ia buka map denah tua itu lagi, tapi sekarang di bagian bawah peta ada coretan baru. Tinta merah berbunyi, "Kalau kamu sudah memulai, kamu harus selesai. Jangan biarkan sejarah ini terkubur lagi." Tangannya gemeter, ia akhirnya memberanikan diri ke ruang bawah tanah lagi, tapi karena jalan sebelumnya udah ditutup, ia cari titik lain dan ketemu satu pintu besi di gudang arsip lama. Pintu itu sudah tertutup dan dikunci dengan rantai. Tapi guys, pas Arin datangi, rantainya udah terpotong. Pintunya terbuka sendiri perlahan dan angin dari dalamnya dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang bawa suara. "Arin." Dia terhenti, itu namanya sendiri, dipanggil dengan suara serak berat seperti berasal dari kerongkongan yang udah rusak. "Arin." Ia turun lagi ke lorong, tapi kali ini jalurnya berbeda guys. Lebih sempit, lebih panjang, lampu HP-nya mulai berkedip dan langkahnya mulai berat seperti ditarik ke bawah. Setiap beberapa meter ia ngelihat bayangan di dinding guys. Bayangan orang berdiri, duduk, memeluk lutut, menangis. Di ujung lorong ia masuk ke satu ruangan bundar. Di tengah ruangan itu ada kursi besi berkarat dan sekelilingnya ada 5 helm tentara disusun melingkar. Arin berdiri di tengahnya dan tiba-tiba semua suara hilang total. Lalu ia dengar suara di kepalanya, bacakan cerita kami di sini sekarang." Dengan tubuh gemetar, ia buka catatan yang ia bawa dari rumah, buku harian Sersan Mayor W. Ia bacakan perlahan tentang mereka yang bertahan tanpa logistik, tentang keputusan untuk tidak menyerah, tentang kematian tanpa pengakuan, tentang pengkhianatan dari pihak sendiri yang menutup pintu keluar. Dan setiap kalimat yang ia baca, ruangan makin terang. Satu demi satu bayangan tentara muncul di sekelilingnya, duduk tenang, menunduk, mendengarkan. Sampai halaman terakhir dibacakan, mereka berdiri, memberi hormat, dan suara terakhir yang Arin dengar sebelum ia pingsan, "Terima kasih, sekarang kami bisa pergi dengan tenang." Saat ia sadar, ia udah ada di ruang proyeksi museum sendirian. Tapi yang bikin ia merinding, di tangan kirinya ada cap segel merah bertuliskan tuntas 10/11/45. Sejak hari itu, semua gangguan berhenti. Tapi Arin gak pernah cerita ke siapa-siapa kecuali ke sini guys. Dan dia nitip pesan, jangan cuma belajar sejarah dari buku teks, dengarkan juga suara mereka yang belum sempat bicara. Sejak peristiwa di ruang bawah museum itu, Arin gak bisa lepas dari bayangan kursi besi dan suara-suara tak kasat mata. Tapi ada satu hal yang terus menghantuinya lebih kuat dari semua itu, tatapan patung kayu itu. Waktu terakhir ia lihat, matanya terbuka dan seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Sejak hari itu, Arin makin sering kehilangan waktu. Ia suka bengong di tengah kelas, tiba-tiba sadar udah duduk sendirian di ruang kuliah kosong. Bahkan pernah saat ia ikut seminar sejarah, dosennya nyuruh dia berdiri dan berhenti, berbisik sendiri. Padahal Arin yakin dia cuma diam. Akhirnya pada tanggal 9 November, satu hari sebelum peringatan pertempuran Surabaya, Arin kembali mendengar suara di mimpinya. "Besok jam 9 malam, kursi ke-7 menunggumu." Guys, malam 10 November itu bukan malam biasa ya. Kota Surabaya penuh cahaya, upacara, konser, dan semangat kemerdekaan. Tapi Arin malah berjalan sendiri menuju museum yang hari itu tutup lebih awal. Ia datang lewat pintu belakang, masuk lewat celah yang dulu dia dan Heru lewati. Tapi kali ini Pak Heru nggak ikut karena 2 hari sebelumnya Pak Heru ditemukan meninggal di rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serangan jantung katanya. Tapi Arin tahu ada yang lebih dari itu. Turun ke lorong itu sekarang seperti berjalan ke pusara, tapi anehnya semua langkah Arin terasa ringan seperti dituntun. Dan begitu masuk ke ruang bundar itu lagi, dia lihat kursi ke-7 kosong, tapi dikelilingi oleh 6 sosok samar duduk dia mengenakan pakaian tentara pejuang. Wajah mereka buram, tapi mata mereka jelas, menatap Arin dengan tajam penuh harap. "Kami butuh kamu untuk menyampaikan keputusan ini. Kamu yang mendengar kami pertama kali, kamu yang menghidupkan suara kami kembali." Arin berdiri gemetar, apa yang harus aku lakukan? Salah satu berdiri, tubuhnya tinggi, berjubah tempur, penuh lubang peluru, yang mengulurkan tangan dan memberinya sebuah gulungan kertas tua. "Ini keputusan rapat terakhir. Sampaikan biar bangsa ini tahu kita tidak hanya mati karena peluru, tapi karena dikhianati."
Arin buka gulungan itu isinya bukan strategi militer, tapi semacam pengakuan tentang bagaimana sebagian pasukan Surabaya dikorbankan oleh elit militer saat itu demi menjaga citra diplomasi, tentang pengiriman bantuan yang sengaja ditunda, tentang tubuh-tubuh yang dikubur tanpa nama, tanpa doa di bawah museum itu. Saat Arin selesai membaca, ruangan itu bergemuruh, patung kayu itu muncul di tengah ruangan dan semua sosok berdiri mengelilinginya. Mereka hormat, patung itu tersenyum dan kemudian semuanya menghilang. Arin pingsan. Ia bangun pagi harinya di bangku taman dekat Tugu Pahlawan. Gulungan itu masih di tangannya, tapi saat dibuka, kosong. Semua tulisan menghilang, tinggal bercak merah tua di tengah-tengahnya. Arin gak bisa menjelaskan apa-apa ke semua orang, tapi ia tetap melakukan apa yang bisa ia lakukan. Menulis semuanya, merekam semuanya, termasuk cerita ini. Dia menyerahkan ke tim dokumenter sejarah yang kini kalian sedang tonton ini, guys. Kisah ini belum benar-benar selesai karena kursi ke-7 katanya masih kosong dan siapapun yang datang ke ruang itu malam-malam katanya bisa mendengar suara rapat yang masih berlanjut. Dan siapa tahu kalau kamu datang pas 10 November tengah malam, kamu yang dipanggil untuk duduk dan melanjutkan keputusan berikutnya. Dan guys, begitulah kisah nyata yang gak cuma bikin kita merinding, tapi juga bikin kita mikir ya, berapa banyak kisah perjuangan yang gak pernah kita dengar, berapa banyak pengorbanan yang gak pernah ditulis di dalam buku sejarah, dan berapa banyak arwah yang masih terjebak karena kita terlalu sibuk selfie daripada menghargai suara-suara mereka. Tugu Pahlawan dan Museum 10 November bukan cuma tempat field trip dan konten Instagram, tapi harusnya jadi ladang doa, tempat kenangan, monumen yang menyimpan lebih dari sekedar bendera sobek dan peluru karat. Karena di bawah tanahnya ada bisikan, tangisan, rapat-rapat sunyi dari jiwa-jiwa yang belum sempat pulang. Kalau kalian nanti mampir ke Surabaya dan sempat datang ke sana, jangan cuma lewat, hening sebentar, dengerin baik-baik karena siapa tahu kalian bakal dengar suara langkah bot yang masih setia jaga posisi atau suara lain yang bilang merdeka belum selesai, tolong teruskan. Oke, sekian untuk episode kali ini guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak orang yang tahu bahwa sejarah itu nggak pernah sendirian. Aku Resti Betrisva, pamit, see you, bye-bye.